Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berada dalam acara Morning Call GPIB. Selamat pagi, saya Pendeta Ana Sherly Leander Seerang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kalidat Pelabuhan Ratu. Kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kasih dan setiamu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sungguh rindu Engkau hadir melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan Sabda Bina Umat hari Senin 28 September, firman Tuhan hari ini ambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 15 yang mengatakan, "Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita." Saudara-saudara, setiap orang tua pasti merasa bangga jikalau anaknya di sekolah berprestasi dan berhasil. Dan orang tua akan sangat bangga apabila anak-anaknya dalam hidup mereka berada dalam jalan kebenaran. Sukacita orang tua akan semakin besar ketika anak-anaknya hidup dengan bijak, mencintai didikan, dan mencintai pengetahuan. Siapakah orang tua yang tidak merasa bangga kalau memiliki anak-anak seperti itu? Sebaliknya, orang tua akan merasa kecewa ketika anak-anaknya hidup dalam jalan kesesatan. Anak-anak hidup berfoya-foya dan seringkali mendatangkan kesusahan, kekecewaan, kepedihan hati bagi orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Orang tua tidak akan merasa bangga dengan anak seperti itu. Justru orang tua akan merasa sedih ketika anak-anaknya mendatangkan aib bagi keluarga. Lalu apa yang harus dilakukan supaya anak-anak mendatangkan sukacita, mendatangkan ketenteraman bagi orang tuanya? Dalam konteks yang lebih luas, apakah yang harus kita lakukan supaya hidup ini dapat menghadirkan sukacita di mana kita dihadirkan dan ditempatkan? Pada hari ini penulis Amsal memberikan kita petunjuk penting dalam menjalani kehidupan ini, terutama bagi anak-anak, supaya anak-anak mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan ketentraman bagi orang tuanya. Namun petunjuk-petunjuk dalam Amsal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya tidak hanya ditujukan bagi anak-anak untuk berlaku baik dan benar, tetapi sekaligus juga ajakan bagi orang tua, bahkan bagi kita semua, untuk mendidik dan mengarahkan mereka ke jalan kebenaran, hikmat, dan pengertian. Dalam teks renungan kita pada hari ini, penulis Amsal mengingatkan kita
bahwa baik buruknya perilaku seseorang, terutama anak-anak, dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor lingkungan, dan kedua, faktor keluarga. Bisa kita lihat faktor lingkungan itu pada Amsal 23 ayat 17-21 dan faktor keluarga ayat 22-26. Faktor pertama, faktor lingkungan. Penulis Amsal sadar bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh berbagai dinamika kehidupan, termasuk di dalamnya kenakalan, kejahatan, atau keburukan. Hidup manusia tidak pernah terlepas dari lingkungan luarnya, sehingga ancaman, tantangan, dan godaan yang dihadapi cukup besar. Lalu bagaimana anak-anak seharusnya menyikapi dunia yang seperti itu? Menurut penulis Amsal, kita tidak perlu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita tidak perlu cemburu terhadap mereka yang berbuat jahat. Kita tidak perlu menghabiskan energi dan waktu untuk memperbincangkan mereka. Dan tentunya kita tidak perlu merencanakan pembalasan atas dosa atau kejahatan mereka tersebut. Mengapa? Karena hal itu hanya akan menghalangi kita untuk menatap ke depan, ke arah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang penuh harapan. Banyak orang gagal melihat harapan atau peluang yang ada di hadapannya, karena telah menghabiskan waktu untuk mengurus mereka yang berbuat dosa tersebut. Anak-anak yang bijak pasti memahami hal ini. Menurut Amsal, kita harus menjaga diri ketika berhubungan, ketika berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks ini, kita tidak dianjurkan untuk menutup diri dari yang lain atau tidak peduli terhadap lingkungan di mana kita berada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh, godaan dunia luar itu sangat kuat. Apalagi terhadap anak-anak yang dalam berbagai hal sangat labil. Anak-anak muda terpengaruh, anak-anak suka meniru. Karena itu, kita harus ekstra hati-hati. Seperti yang dicontohkan oleh penulis Amsal, ayat 20 dan 21. Saudara-saudara, bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh bergaul dengan siapapun, namun harus diikuti pula dengan upaya untuk menyaring cara bergaul itu sendiri, termasuk menyaring orang-orang, menyaring teman-teman yang dianggap sebagai sahabat. Kalau teman atau sesama kita sudah mulai mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak diri sendiri atau merusak keluarga, apalagi menjauhkan kita dari Tuhan, maka lebih baik kita membatasi diri dengan mereka. Adalah baik dianggap kurang pergaulan namun selamat, daripada dianggap gaul tetapi hancur-hancuran. Lebih baik dibenci karena memilih jalan yang benar daripada disukai karena mengikuti jalan yang salah. Faktor yang kedua, faktor keluarga. Keluarga memegang peranan penting dalam diri setiap orang, karena keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk membentuk dan mendidik anak-anak. Karena itu penulis Amsal mengingatkan anak-anak untuk tidak mengabaikan nasihat, wejangan dari orang tua. Sekaligus memperingatkan anak-anak untuk menghormati orang tua dan jangan sekali-kali menghina mereka. Saudara-saudara, di zaman sekarang dibutuhkan upaya ekstra untuk mengarahkan anak-anak ke jalan kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian. Kalau tidak, maka anak-anak akan terjerumus dalam berbagai jenis kenakalan, kejahatan, dan pergaulan yang tidak sehat. Dan pada akhirnya, perilaku mereka itu hanya mendatangkan kesusahan, kesedihan bagi orang tua, bagi semua orang. Karena itu, orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anaknya, mengajak mereka untuk takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan berperilaku yang baik. Di bagian lain kitab Amsal menuliskan
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendidikan dan teladan yang baik dalam keluarga sangat ampuh dalam membentengi anak-anak kita dari berbagai pengaruh buruk di lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih Tuhan melawat kami melalui firman-Mu. Tuhan berkati kami dan mampukan kami memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu senantiasa mendidik kami, mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Firman-Mu memampukan kami untuk mencintai didikan, mencintai pengetahuan, dan juga tolong kami senantiasa untuk bukan hanya mendidik anak-anak kami, tapi juga kami mendidik diri kami, supaya hidup takut akan Tuhan, bijak dalam menjalani hidup ini. Berkati kami Tuhan yang akan melakukan aktivitas kegiatan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Tuhan menjaga, memelihara kami, dan Tuhan senantiasa menaungi kami dengan cinta kasih-Mu. Inilah doa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani tugas tanggung jawab kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.